Oke, jadi setelah kita mengubah setting menjadi PPN 11%, Anda tidak usah khawatir kalau transaksi yang sudah Anda buat sebelum April tahun 2022 akan berubah menjadi 10%. Dia akan tetap 10%. Jadi contoh, di sini saya buka di salah satu faktur penjualan ya. Nah, faktur penjualan saya klik di daftar. Nah, ini faktur penjualan sudah dibuat dari bulan Februari 2022, misalnya Indah Elektrik. Ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda perhatikan 20.000 DPP-nya tambah PPN-nya 10% yaitu 2.000. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini masih tetap PPN 10% ya. Seperti itu, PPN-nya 10%. Nah, oke. Jadi coba saya lihat lagi yang lain. Misalnya Multijaya Makmur ya. Nah, ini 230.000, 23.000. Nah, PPN-nya masih tetap yang 10%. Jadi dia tidak berubah menjadi 11%. Nah, bagaimana misalnya transaksi yang baru? Jadi setelah kita melakukan setting perubahan 11% ke barang, dan kemudian baru kita melakukan transaksi yang baru atau new transaction. Nah, ini saya klik di faktur penjualan. Misalnya, saya klik di bangunan perkasa. Saya ambil salah satu barang, misalnya ABC. Nah, Anda perhatikan di sini PPN-nya sudah 11%. Jadi bukan 10% lagi. Jadi kalau misalnya saya masukkan harga 10.000, seharusnya PPN-nya kalau 10% 1.000 ya. Nah, kalau saya klik lanjut berarti sekarang PPN-nya sudah 11%, yaitu 1.100 ya. Jadi dia hanya mempengaruhi ya, PPN 11% ini hanya mempengaruhi transaksi yang baru saja. Sedangkan transaksi yang sudah disimpan sebelum bulan April, maka ini akan tetap berapa? 10%. Nah, tetapi misalnya begini, setelah bulan April Anda kembali menginput backdate atau mundur. Misalnya Anda menginput di Februari, ya. Nah, di Februari atau Januari atau bulan apa saja misalnya, bulan Februari. Anda pilih barang, maka tetap saja PPN ini 11%. Kenapa 11%? Karena ini adalah transaksi yang baru, ya. Seperti itu. Jadi, untuk mencegah jangan lagi ada transaksi yang lama, ya, di bulan yang lama, maka misalnya Anda posisinya sudah di April nih, ya. Misalnya Anda posisinya sudah di tanggal 1 April sekarang, hari ini. Nah, di tanggal 1 April. Maka, sebaiknya Anda mengunci agar bulan-bulan sebelum bulan April tahun 2022 tidak bisa lagi ditambahkan transaksi yang baru atau diedit lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi, caranya Anda klik di sini, preferensi. Nah, di preferensi, Anda klik di pembatasan ya. Di pembatasan, lalu klik di sini, di tanggal transaksi. Dan berdasarkan rentang waktu, Anda lakukan cegah 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi, di sini penting, cegah 1 bulan. Nah, kenapa? Misalnya saya simpan nih, cegah 1 bulan ya. Nah, cegah 1 bulan. Nah, misalnya saya buat transaksi yang baru, ya. Nah, misalnya ini saya buat di bangunan perkasa. Sekarang kan sudah bulan Maret. Misalnya saya mundur di bulan Februari, tanggal berapa saja lah. Misalnya tanggal 28 ya. Saya ambil salah satu barang. Nah, ini kan sudah 11%. Saya klik lanjut, lalu saya simpan. Nah, oke, tidak apa-apa, saya edit saja dulu ya. Misalnya tanpa pajak, contoh saja ya. Contoh. Saya simpan, maka akan gagal. Kenapa? Karena sudah lewat waktu ya. Nah, sudah lewat waktu. Jadi, maksudnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Sebelum April itu di-input data yang baru. Atau diedit. Misalnya begini. Misalnya, saya buka faktur penjualan. Saya buka faktur penjualan di faktur yang sudah tersimpan. Ini bukan transaksi yang baru ya. Di bulan Februari. Kemudian saya tambahkan keterangan. Misalnya saya tambahkan keterangan. Nah, saya simpan nih. Begitu saya simpan, nah, akan ada error ya. Tidak diperbolehkan. jadi, yang diperbolehkan adalah tanggal per saat sekarang. Contohnya kalau Anda sudah di April, maka April, Mei, dan seterusnya itulah yang bisa untuk diinput transaksinya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir bahwa transaksi-transaksi yang sudah pernah terjadi pada saat yang lampau akan berubah, ya, berubah
PPN-nya.